Pengen punya usaha tapi nggak punya modal, pengen mulai usaha tapi nggak punya waktu yang fleksibel. Terus gimana? Gua Ali dari Muda Harus Produktif. Di sini gua akan sharing beberapa peluang usaha yang bisa dilakukan tanpa harus modal besar dan waktunya juga fleksibel. Kalau lu saat ini masih bekerja, masih bisa dilakukan ataupun tidak mengganggu pekerjaan utama lu. Yang pertama, kita bisa menjadi seorang affiliate marketer. Nah, apa itu affiliate marketer? Affiliate marketer itu sederhananya, ya lu ngejualin produk orang. Nah, bedanya ini produknya adalah produk digital dari e-book atau online course. Nah, e-book ini adalah buku digital, sedangkan online course itu biasanya video atau materi tertentu, materi training yang dikemas dalam bentuk video yang menarik. Nah, ini lu bisa jual, keuntungannya kalau gue bilang boleh jujur, keuntungannya cukup gede. Karena ada produk yang dari angka ratusan bahkan sampai jutaan. Nah, itu peluang yang tanpa modal. Nah, yang kedua apa? Yang kedua menjadi dropshipper. Dropshipper ini juga kurang lebihnya sama ya, menjualkan produk orang. Bedanya produk ini produk fisik, kita mungkin bingung ya gimana kita stok barangnya. Nah, dropshipper ini nggak perlu stok barang, packaging dan lain-lain. Cukup si pemilik produk yang urus itu semua. Yang kita lakukan apa? Nah, untuk menjadi seorang dropshipper, yang pertama kita lakukan adalah mendaftar menjadi reseller dari si pemilik produk. Nah, ada yang berbayar, ada yang free. Benefitnya apa? Biasanya benefitnya itu kita sudah mendapatkan marketing kit berupa desain atau video campaign terkait dari campaign produk tersebut. Jadi kita nggak perlu mikirin iklannya lagi, harus desain lah, harus bikin video yang unik. Jadi biasanya mereka udah nyediain semuanya kayak gitu. Jadi kita cukup posting aja di sosmed yang kita punya tentunya. Nah, yang ketiga itu kita bisa menjadi seorang freelancer. Freelancer ini biasanya sih lebih ke orang yang belum punya job desk utama ya. Nah, mungkin karena efek pandemi, mungkin lagi ada di rumahkan atau seperti apa. Nah, freelancer ini ada banyak. Misal lu punya kelebihan dalam menulis, lu bisa menjadi editor penulis. Misal lu punya kelebihan sebagai editor video, lu bisa menjadi editor video. Lu punya kelebihan untuk ambil gambar yang bagus, lu bisa jadi freelance untuk fotografer. Atau lu suka nulis caption yang lucu-lucu, unik-unik, lu bisa banget jadi scriptwriter. Jadi kerjaannya lu nggak perlu harus ke kantor, nggak perlu harus terikat juga, lu bisa kerjainnya itu di rumah dan hasilnya juga cukup menjanjikan. Karena dari beberapa poin yang sebelumnya gue sebutin, sebenarnya gue sudah melakukan dan gue sudah merasakan hasilnya gitu, makanya gue pengen share ke kalian. Nah, selain itu menjadi seorang freelancer juga yang gue bilang tadi ya, kelebihannya itu kita nggak terikat dan bisa ngambil beberapa job bersamaan gitu. Jadi nggak terikat di satu instansi tertentu. Nah, yang ketiga kita bisa menjadi atau membangun ya, ini lebih tepatnya membangun untuk menjadi digital agency. Digital agency itu seperti apa sih sebenarnya? Menurut gue digital agency itu cukup luas ya. Ada yang bergeraknya di bidang periklanan, tapi ada juga yang bergeraknya di bidang kayak sosial media agency lah katakannya, lebih lebih simpel gitu. Jadi kita menghandle satu akun sosmed dari online shop atau perusahaan tertentu, kita siapin dari angle marketing, ide konten terutama biasanya, terus dari caption yang diposting di sosial media mereka, dari bentuk video seperti apa. Jadi intinya kita menyediakan layanan sosial media mereka gitu. Dari ide sampai posting, bahkan sampai ke review hasil dari yang sudah kita lakukan. Biasanya seperti itu sederhananya. Nanti detailnya akan gue bahas di video berikutnya. Nah, jadi itulah 4 ide bisnis atau 4 peluang bisnis yang bisa kita lakukan tanpa harus modal yang besar gitu. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk mempelajari hal-hal baru karena kita muda harus produktif.